Dan pemirsa, saat ini kami sudah terhubung dengan Yusuf Maulana, salah satu orang tua dari seorang balita yang meninggal dunia akibat gagal ginjal akut. Saya langsung sapa Pak Yusuf. Selamat sore Pak Yusuf. Ya, sayang sekali sepertinya sambungannya terputus. Kita akan coba sapa kembali Pak Yusuf. Selamat sore. Selamat sore Pak Yusuf. Ya, Pak Yusuf, ini dari informasi yang kami terima adalah salah satu orang tua dari bayi berusia 7 bulan yang meninggal dunia akibat gagal ginjal akut. Putri dari Pak Yusuf sebelumnya sempat dirawat selama 5 hari, namun akhirnya harus menghembuskan nafas terakhirnya karena gagal ginjal. Kami ingin mencoba menggali apakah putri dari Pak Yusuf ini adalah salah satu pasien yang sempat meminum obat cair atau sirup yang saat ini sudah dilarang penggunaannya oleh Kemenkes dan BPOM. Kita coba sapa kembali Pak Yusuf. Selamat sore. Halo Pak Yusuf, selamat sore. Sudah bisa mendengar suara kami? Sudah. Baik, Pak Yusuf, pertama kami ingin ucapkan turut berduka cita atas peristiwa yang menimpa Bapak dan keluarga, atas kehilangan anak Bapak. Kemudian yang kami ingin ketahui adalah Pak, betulkah anak Bapak didiagnosa terkena gagal ginjal akut Pak dari dokter? Oh iya, betul. Ya. Betul Mas Davi. Jadi anak saya sudah dipanggil oleh Tuhan pada hari Minggu 25 September yang lalu ininya. Jadi sudah 5 hari waktu itu di di bawah ruang PICU RSUP Dr. Sarjito gitu ininya. Dan sejak kami masuk hari Selasa, setelah sebelumnya dirujuk dari Rumah Sakit PKU Jogja, hari Rabu itu kami sudah diajak diskusi dalam panel dokter di Sarjito dan kami sudah diedukasi tentang waktu itu masih istilah acute kidney injury itu sudah kami familiar, sudah akrab begitu ininya. Dari observasi mereka, setelah sebelumnya mereka melihat adik dan juga diskusi dengan kami, termasuk juga hal-hal yang terkait berkenaan dengan penggunaan ini, itu dan sebagainya sudah clear. Karena anak saya termasuk yang belum mengonsumsi apapun yang kami kaget selama sepekan ini ternyata ada soal masalah paracetamol, obat sirup yang anak kami itu tidak pernah mengonsumsi sekalipun. Gitu, baik, Pak Yusuf izin mengkonfirmasi, jadi selama 5 hari dirawat di rumah sakit ini, apakah putri Anda pernah diresepkan obat yang saat ini sudah dilarang penggunaannya oleh pemerintah? Oh belum, belum pernah. Jadi saya dan istri terus terang termasuk yang kaget Mbak Stefani ini Pak hari-hari ini, karena kami juga sebenarnya sudah sejak awal tim dokter secara saintifik memang mengatakan ini masih unknown origin, itu aki of unknown origin itu sudah kami ini kan aki yang memang nggak jelas asal usulnya identifikasi, sehingga prognosis maupun diagnosa dari tim medis juga mereka secara terbuka lakukan dan memang mereka belum tahu apa ininya. Jadi belum ada narasi tentang yang sekarang sedang ramai di media soal obat itu. Kami sudah clear sampaikan Ananda ini belum pernah masuk asupan obat sekalipun, karena dia hari Senin itu mulai ada demam, penurunan drop dan sebagainya, terus mata ke satu titik gitu ya, kayak menerawang. Tengah 12 malam kami bawa di rumah sakit PKU, terus subuh hari Selasa langsung disarankan dirujuk ke Sarjito. Dokter yang menangani memang sama, baik yang di PKU maupun Muhammadiyah. Lalu karena penuh di ruang PICU Sarjito, baru pada hari Selasa maghrib, Ananda sudah ditangani oleh tim IGD di RSUP Sarjito gitu, sampai dipanggil pada Minggu dini hari. Oke, kalau dari sisi gejalanya seperti apa Pak gejala yang dirasakan oleh Ananda? Jadi awal kami memasukkan di PK itu hari Senin pukul 23.30 di IGD. Itu menurut tenaga medis di sana ini sudah drop Bu ke istri saya, dan saya menyaksikan udah drop banget, sudah fungsi ginjal juga sudah tidak normal. Paru-paru yang awalnya ini disebut, kami awalnya Mas Devi itu menyangka ini adik ini dehidrasi akut, karena pada 2 hari ke belakang, hari Minggu
maksudnya Senin pagi dan sorenya, adik ini kan nggak mendapat asupan ASI dari ibunya, yang karena ibunya sakit, istri saya sakit itu ininya. Sehingga kami berpikir ke sana, mengingat karena dia makan itu lahap, dia tidak ada soal, kok dia lemas, apa dan sebagainya. Sampai kami putuskan hari Senin itu, dia coba kami beri sufor, karena dia 7 bulan. ASI eksklusif jalan, ditambah empasi yang juga racikan istri saya, ditambah beberapa yang cemilan yang sudah lewati BP POM. Jadi nggak ada obat-obatan gitunya. Malah pada saat masuk di IGD rumah sakit sebelum Sarjito itu, tenaga medis mempertanyakan kalau Ananda ini demam kok nggak dikasih paracetamol gitu ininya. Jadi saya ya nggak berani Bu, karena kan ini harus rujukan ini itu, tapi nggak kami kasih sama sekali. Adakah kemudian dugaan atau diagnosa sementara dari dokter mengenai penyebab gagal ginjal akut pada anak Anda, Pak? Sampai, karena termasuk saya yang sering diobservasi, diskusi bersama istri, karena bersamaan dengan kami juga ada pasien yang 11 bulan. Jadi di Jogja itu 7 bulan dan 11 bulan, 7 bulan itu anak kami, tim dokter tepatnya tidak menyebutkan, bukan berarti mereka menyimpan, memang masih misterius gitu ininya. Tapi mengarah ke fungsi ginjal memang yes, saya sering ditunjukkan masalah misalnya urin AD ini menurun, dan bahasa-bahasa teknis medis yang kami karena awam, kami menangkap yang gampang aja urinnya, misalnya dia sangat-sangat jauh dari standar, terus saturasi apa dan sebagainya. Jadi tiap hari kami melihat berpacu dengan waktu dokter menangani secara apa ya istilahnya saintifik dan medikal yang selalu dikonsultasikan ke kami terbuka, namun ya tidak ada yang berkaitan dengan sebabnya ini A. Bahkan saya mendengar ketika obrolan para dokter senior dengan yang lebih muda itu, diskusi mereka, karena saya menemani Ananda, dok tanya yang muda ke yang senior apakah ini karena virus, yang senior mengatakan bukan, kita belum memastikan. Jadi saya menyaksikan langsung diskusi yang hangat di antara mereka dan belum bisa menyimpulkan. Gitu, Mbak Stefani. Ya, kita masih sama-sama menunggu seperti apa hasil penyelidikan selanjutnya oleh pihak-pihak terkait. Pak Yusuf, sekali lagi kami turut berduka atas kehilangan yang saya yakin sangat dalam dirasakan Anda dan keluarga. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di Ainus Sore.